Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, teman-teman. Ketemu lagi di perkuliahan Bu Risma di mata kuliah Finansial Teknologi di pertemuan kedua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat Ibu. Oke, Ibu juga. alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi perkembangan finansial teknologi di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Mbak Lia? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Izin ini Bu Risma share screen ya. Iya, Bu. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas yang namanya financial technology. Siapa sih saat ini yang nggak kenal? Teman-teman Gen Z ya, apalagi ya. Pasti kenal yang namanya dengan financial technology. Ya kan Mbak Lia ya? Mbak Vira itu pasti paham ya namanya financial technology. Nah, ini Bu Risma mau menjelaskan mengenai perkembangan financial technology sebagai startup ya. Nih, slide selanjutnya. Apa sih capaian pembelajaran pada mata kuliah Financial Technology ini, pertemuan kedua, yakni mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan vintage di Indonesia. Yang kemampuan belajar akhirnya apa? Kemampuan belajar akhirnya yakni mampu menjelaskan mengenai financial technology yang mempengaruhi gaya hidup. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama-sama, lalu mampu menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari financial technology itu sendiri. Oke, mungkin sampai sini sudah ada gambaran ya, teman-teman ya. Oke, terus Bu. melanjut. Hmm, hari ini pada lemes semuanya. Sudah sarapan semua belum ini? Belum, Bu. Belum, ya udah. Nanti setelah kuliahnya Bu Risma ya nanti ya. Sarapan bareng-bareng ya di rumah sendiri-sendiri. Iya, Bu. Oke, nah subtema pembahasan kita pada siang hari ini kita akan pembahasan pendahuluan. Bagaimana sih yang kedua kita akan belajar mengenai bagaimana sih financial technology itu akan mempengaruhi gaya hidup. Lalu financial technology itu akan membantu perkembangan perusahaan khususnya ya tadi ya di startup baru. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari financial technology dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penggerak financial technology yang ada di Indonesia. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yakni pendahuluannya seperti apa. Nah, perkembangan bisnis startup ya. Saat ini kalau kita lihat perkembangan bisnis startup yang terus meningkat setiap tahunnya, itu akan membuat para startup berlomba-lomba untuk mengenalkan ya, apa sih produk-produk mereka ke masyarakat. Lalu bagaimana saat ini kalau kita lihat ya, betapa startup itu berkembang pesat ya, financial technology itu. Dan vintage itu akan muncul di Indonesia dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangannya itu adalah transaksi keuangan secara online, mana nanti masyarakat akan literasinya meningkat, lalu mewujudkan inklusi keuangan. Nah, itu adalah salah satu tujuan kenapa sih vintage itu apa mempermudah kehidupan yang nantinya ada di masyarakat. Oke, sampai sini sudah ada bayangan, sudah ternyata kita mau belajar vintage untuk apa jenis-jenis vintage sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Mbak Liva atau belum? Bu. Belum, tapi sudah ini ya, sudah ada gambaran ya gimana vintage itu. Saya rasa teman-teman kayak Mbak Liva ini ya apa namanya sudah menggunakan financial technology ya. Nanti kita bahas ya financial technology apa saja yang sudah digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, financial technology ini merupakan singkatan dari vintage ya. Itu merupakan singkatan dari financial technology. Kalau kita teman-teman Gen Z sekarang kan bilangnya vintage, vintage. Nah, ini financial technology. Nah, berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC, itu mendefinisikan sebagai istilah bahwa yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam jasa keuangan atau finansial
Nah, inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Nah, sederhananya gini teman-teman. Vintage itu perusahaan di bidang jasa keuangan di mana dia digabungkan dengan teknologi. Bisa kita artikan juga bahwa segmen dari di dunia startup ini membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Nah, sehingga apa? Sehingga dari adanya tadi ya metode pembayaran, transfer dana, terus ada pinjaman, lalu apa namanya? Pinjaman tadi, pinjaman online tadi ya. Nanti kita akan bahas juga transfer dana, sampai pengelolaan aset pun dilakukan dengan cepat. Berkat apa? Berkat yang namanya teknologi modern tersebut yang kita kenal sebut dengan nama financial technology. Nah, ini makanya ya teman-teman ya tidak heran bahwa vintage itu saat ini itu menjadi sebuah kebutuhan, di mana dia bisa mengubah gaya hidupnya seseorang nih, khususnya yang teman-teman Gen Z ya saat ini ya saya kan ngajar teman-teman Gen Z tentunya sudah paham ya bergelut di bidang teknologi apalagi pakai perangkat handphone. Nah itu sudah familiar sekali nih kayak Mbak Novira, Mbak Liva, Mbak Mesya, Mbak Kori itu saya rasa sudah paham. Nah kalau dulu mungkin zaman neneknya Mbak Novira ya, kalau yang namanya apa em, kita mau store uang atau mau transfer, itu kan harus ke kantor pos dulu ya kan? Harus ke kantor pos dulu pakainya apa? Wesel kan? Nyampainya nggak real time. Tapi dengan adanya financial technology ini, kita mau transfer ke Medan pun dengan satu genggaman aplikasi financial technology milik salah satu perbankan, nyampainya cepet kan? Iya kan Mbak Liva ya? Nyampainya cepet. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Nah, seperti itu. Itu salah satu kemudahan-kemudahan yang nantinya eh, dapatkan dari adanya penggunaan financial technology. Nah, oke. Sampai dengan sejarahnya vintage ini atau yang melandasi melatar belakang vintage, kenapa sih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum. Oke. Berisma lanjut Belum, ya. Mbak. Oke, baik Mbak Lia. Nah, di sini sih yang kedua adalah pembahasan kita yang kedua adalah bagaimana sih vintage mempengaruhi gaya hidup. Nah, sebelum adanya financial technology ya tadi ya, eh, kalau kita lihat UMKM ini dapat mengandalkan pinjaman dari bank untuk modal usahanya ya. Yang kita ketahui bahwa kalau teman-teman UMKM mau mengajukan pinjaman ke bank, itu kan dia pasti syaratnya ribet, bener nggak? Syaratnya ribet, syaratnya banyak, waktunya itu panjang. Nah, tapi dengan adanya fintech, salah satu vintage ya nanti kita akan belajar ya itu adanya namanya crowdfunding ya ini sudah apa dalam naungan dari otoritas jasa keuangan. Nah ini adalah salah satu bentuk pelayanan atau salah satu bentuk kemudahan yang akan UMKM merasakan dengan adanya financial technology ini kalau kita lihat dari sudut pandang UMKM. Sekarang Bu Risma mau tanya sama Mbak Liva. Mbak Rifa, sudah pernah eh, jajan tapi nggak bawa uang, bawanya handphone, Mbak Liva apa yang dilakukan? Pakai QRIS, Bu. Pakai apa, Mbak Liva? Pakai QRIS. Nah, pakai mobile banking ya, atau Ya, pakai eh, itu sekarang sudah ini ya Mbak Liva ya sudah apa namanya familiar ya. Mbak betul, Liva Bu. milih nggak bawa dompet apa nggak bawa HP? Nggak bawa dompet sih, Bu. Nah, berarti kan HP itu lebih penting daripada dompet. Satu genggaman, semua transaksi finansial keuangannya Mbak Liva bisa dilakukan di situ, benar kan ya? Nah, hebat sekali, berarti sudah pernah mencoba mempraktekkan bagaimana sih financial technology diadopsikan ke kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya, berarti ini jelas ya, Bu Risma lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah salah satu manfaat yang dirasakan oleh manfaat adalah kemudahan tadi. Nggak perlu nih, nggak perlu nih sekarang kita mau transfer harus
ke kantor pos dulu. Nah, atau ke ATM dulu. Kalau dulu kan mesin ATM ya, transfer lewat ATM. Sekarang tuh lewat di rumah, malam, pagi, siang, sore, teman-teman sudah bisa transfer. Pakai perangkatnya teman-teman, pakai aplikasinya teman-teman, aplikasi financial teknologinya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh financial technology, ya kan? Loh, selanjutnya. Nah, sebab selanjutnya adalah vintage ini membantu perkembangan perusahaan startup baru. Saat ini ya teman-teman, banyak bermunculan bisnis perusahaan startup ya, yang menciptakan produk inovasi di bidang vintage. Ya, salah satunya Monitor itu adalah salah satu perusahaan startup baru yang memberikan pengalaman digital di bidang analisis dan lebih detailnya itu tentang tumbuhnya tadi di Singapura. Targetnya adalah Asia dulu awalnya ada Monitor. Itu salah satu perusahaan startup yang di bidang vintage barunya awalnya dulu. Nah, kalau sekarang sudah banyak ya, sudah vintage itu bisa kita lihat dari segi keuangan. Itu ada aplikasi Gojek, ada Gojek itu kan ada akunnya sendiri ya, terus ada Shopee Pay itu ada akunnya sendiri ya. Di sini teman-teman senang menggunakan Shopee Pay, akun Gojek, itu dimanfaatkan nggak? Dimanfaatkan nggak teman-teman? Dimanfaatkan, Bu. Oke. Nah, di sini apa saja sih jenis vintage di Indonesia? Nah, ya kan, ada yang namanya payment gateway, ada namanya dompet digital, ada namanya manajemen kekayaan, pembiayaan sosial, ada namanya peminjaman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Risma lanjut ke materi jenis-jenis vintage yang ada di Indonesia. Oke, gimana Mbak Iva? Masih di mute? Belum, Bu. Oke, ya oke berarti belum ya. Oke, sekarang Bu Risma jelaskan nih. Hmm, Payment gateway. Nah, kalau payment gateway, sebelum berkembangnya industri vintage ya, teman-teman, eh, dunia digital itu sudah mengenal yang namanya industri e-commerce yang berkembang terlebih dahulu. Dan kemunculan dari e-commerce ini menjadi pemicu awal payment gateway yang digunakan untuk memperlancar transaksi e-commerce. Dulu itu kan ada yang namanya Shopee, Tokopedia, terus ada Doku, Sendit, itu kan salah satu payment gateway ya dulu awalnya, ya kan. Tapi kalau sekarang sudah punya akun sendiri-sendiri, ini awal munculnya ya, ini awal munculnya financial technology yang ada di Indonesia. Lalu berkembang nih, ada namanya dompet digital. Saya yakin ini tadi Mbak Lia sudah mempraktekkan ya, beli tidak bawa uang, tidak bawa uang, tidak bawa dompet, hanya bawa handphone, bisa bayar ya Mbak ya. Bisa bayar es teh jumbo ya Mbak ya, sukanya Mbak Lia ya. Nah, di sini Iya, Bu. untuk kategori pembayarannya, selain payment gateway, layanan finansial teknologi yang sekarang tumbuh pesat ini adalah dompet digital atau yang disebut dengan digital wallet. Nah, vintage atau dompet digital ini memungkinkan setiap pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant ya. Tadi ya sudah bisa bayar pakai QR code sehingga mempercepat waktu transaksi. Nah, tinggal scan nih pakai GoPay, pakai OVO atau pakai Dana atau pakai ShopeePay ya sekarang ya. Nah, itu sudah eh, kemudahan-kemudahannya kita tuh sudah sudah apa? eh, berikan kemudahan ya sama teknologi keuangan. Wah, jadi kita nggak usah pusing-pusing nih. Kalau ketinggalan dompet, nggak bawa uang, masih ada handphone ya. Nah, lebihnya seperti itu. Oke, terus melanjutkan ya. Terus ada yang namanya manajemen kekayaan. Nah, manajemen kekayaan atau wealth management ini merupakan suatu pengelolaan jasa keuangan. Ya, wealth management ini dapat bertindak sebagai manajer keuangan. Jadi ini tuh kayak manajer keuangannya kalian gitu loh, tapi dia bentuknya bukan orang, tapi aplikasi. Ya.
Ini ya, aplikasi ya. Nah, lalu dengan manajemen yang dimiliki, informasi seperti harta yang dimiliki, penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi, dan lain-lain, itu bisa terikat semuanya. Nah, itu kayak bila pasiennya berbohong saat check up, maka akan sulit bagi dokter membuka penyakit yang diderita. Jadi di dalam wealth management ini Bu Risma contohkan salah satu aplikasi Wilma ya namanya. Wealth management dari salah satu bank swasta yang ada di Indonesia. Eh, di sana bisa mengatur semua ini apa namanya kebutuhannya teman-teman. Baik itu dari trade, dari investment, dari keuangannya, financial planningnya. Misal teman-teman mau misal nih Mbak Liva mau jalan-jalan ke Bali. Nah, di situ Mbak Liva bisa nih seperti eh, nabung setiap bulannya berapa. Ini di aplikasi Wealth Management sudah nanti secara otomatis nih. Jadi Mbak Liva tinggal apa namanya klik-klik saja sesuai dengan instruksi yang berlaku. Nah, di aplikasi Wilma ini Mbak Liva bisa mensisihkan dari uang tabungannya Mbak Liva yang nanti diambilkan dari rekeningnya secara langsung. Jadi auto debit. Nah, itu kan lebih mempermudah. Mbak Liva tidak perlu apa namanya setoran, tidak perlu ke teller, tidak perlu transfer, tapi sudah langsung secara otomatis. Sampai dengan nanti batas waktunya, nanti Mbak Liva bisa untuk eh, jalan-jalan ke Bali. Nah, itu kan lebih enak. Atau suka trading, di situ juga ada investasi saham. Kalau mau beli saham punyanya apa, di situ juga bisa. Jadi bisa untuk investasi. Lah, Wilma ini adalah salah satu financial technology yang digunakan untuk memaintain ya manajemen kekayaan atau penghasilan, pengeluaran, hutang, asuransi dan lain-lainnya dalam suatu akunnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Mesya ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh ya, makasih ya Mbak. Yuk ini siang apa pagi menjelang siang, ini memang ini ya jam-jamnya lapar ya, jam-jamnya mau makan siang gitu, jam-jamnya lapar ngantuk juga ya. Ya setelah ini beli es Iya, teh Bu. ya, beli es teh sama beli bakso kan, biar melek semuanya ya untuk pelajaran selanjutnya. Oke, Bu Risma ini ya nanti bayar baksonya atau bayar es tehnya kalau nggak bawa dompet tinggal scan kris. Nah itu bisa itu. Nanti ya bareng-bareng ya teman-teman ya. Bu Risma lanjut ya. Ya, Bu. Hmm. Ini ada yang namanya pembiayaan sosial atau social crowdfunding. Terkait dengan social crowdfunding, ini merupakan salah satu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer ya. Kalau teman-teman eh, lihat ini ya, ada namanya kitabisa.com. Nah, kitabisa.com itu adalah salah satu Bu Risma katakan social crowdfunding. Di situ teman-teman bisa membantu orang lain atau namanya dompet duafa ya. Nah, tapi kalau kita bisa.com itu adalah benar-benar aplikasi untuk membantu sesama ya, yang diberikan untuk penyedia platform crowdfunding. Nah, nih, jadi kalau teman-teman mau sosial, mau donatur atau apa, kadang kan terkendala waktu dan lain-lain ya, bisa lewat fitur aplikasi kita bisa.com. Banyak fitur-fitur seperti ini, tapi teman-teman harus jelas yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi legalitasnya itu juga jelas, ya. Terus yang kedua, peminjaman, ini lending ya. Terkait dengan peminjaman, ini adalah urusan permodalan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam membangun usaha. Nah, teman-teman dengan adanya modal ya tadi rencana yang akan berjalan itu akan dibangun lebih mudah di dalam peminjaman atau yang namanya lending tadi. Nah, kalau kita sekarang ya, teman-teman di bawah ini ada kredivo. Tahu nggak kredivo itu apa? Mungkin Mbak Liva, tahu nggak kredivo itu apa Mbak Liva?
Kredit. Buat kredit-kredit gitu gak sih, Bu? Mm-mm. Itu kayak sudah pernah menjumpai kah Mbak Lia? Mbak Liva? Belum. Belum pernah menjumpai. Kalau misal kamu nih jalan-jalan ke mall nih Mbak, terus lihat eh, apa cicilan menggunakan home credit gitu. Pernah Oh, iya, Bu. ya kan? Nah, Kredivo tuh ya sama, sama kayak eh, home credit gitu loh. Kalau sekarang tuh ini apa ya? Shopee Paylater. Nah, Paylater gitu loh Mbak. Nah, Tahu, ini, Bu, tahu. nah paham ya? Gitu, oke. Udah pernah lihat kan kalau di jalan-jalan pamfletnya sudah besar-besar. Gede. Mm-mm. Cicil apa bunganya 0% menggunakan nol apa Shopee Paylater kredit, home credit atau apa gitu kan ya. Nah, terus di sini ada yang namanya eh, ini. Jadi UMKM itu bisa memanfaatkan ini untuk mengoptimalkan yang namanya usahanya. Nah, sekarang mudah. Jadi kalau misal teman-teman UMKM mau pinjam sekitar 1 sampai 3 juta atau sampai 5 juta, itu nggak perlu lagi datang ke bank. Dengan menggunakan pinjaman-pinjaman tek yang berbasis vintage ini, teman-teman UMKM sudah bisa melakukan peminjaman ya, itu menggunakan yang namanya tadi mungkin Kredivo atau Shopee pinjam apa S Shopee Paylater atau S pinjam itu loh ya, itu yang ada di iklan-iklan Shopee itu kalau kita buka. Nah, bisa menggunakan ini. Nah, cuman kembali lagi ya, lihat otoritas jasa keuangannya, legalnya, badan hukumnya seperti apa, syarat ketentuannya seperti apa, itu memang harus nantinya akan disosialisasikan ke teman-teman UMKM lebih lanjut. Oke, Risma lanjut ya. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penggerak finansial teknologi? Nah, ini ada beberapa faktor, mana di sini menjadi faktor penggerak utama dari vintage. Yang pertama ada yang namanya perangkat digital dan selulernya. Nah, sekarang saya, Bu Risma itu yakin teman-teman Gen Z itu handphonenya sudah lebih pada canggih-canggih dibandingkan mungkin saya sendiri ya. Nah, pasti yang namanya perangkat digital itu ya nomor satu ya. Perangkat digital dan selulernya memadai. Itu adalah salah satu faktor penggerak utama financial technology. Kalau misalnya HP-nya menggunakan HP zaman dahulu yang nggak Android atau bukan Apple, bukan Android. Nah, itu kan nggak ada aplikasi-aplikasi tersebut, maka dia tidak akan support ya. Lalu yang kedua adanya transformasi yang begitu cepat. Nah, di sini lalu menurunnya kepercayaan nasabah kepada lembaga keuangan. Nah, ini teman-teman, ketika nih kita sudah ada namanya financial technology nih, terus kita mau datang ke bank, kita ngerasa males nggak? Kita mau transfer harus ke bank atau milih pakai aplikasi? Mbak Liva, mau pilih pakai aplikasi atau milih datang ke bank kalau mau transfer? Dikasih, Bu. Lebih mudah. Kan lebih mudah kan? Oke, berarti jawabannya tepat ya Mbak ya. Sip. Berarti itu lebih mempermudah, singkat, efisien waktu, hemat waktu, nggak ngeluarin, nggak kepanasan. Kalian nggak perlu bayar nih 2.000 buat parkir kan? Nah, itu kayak temen apa rasa percayanya kepada suatu lembaga keuangan tuh kayak pakai mobile banking aja bisa atau pakai aplikasi eh, aja bisa, aplikasi ini aja bisa. Itu sudah eh, salah satu ciri bahwa kurangnya rasa kepercayaan nasabah kepada lembaga keuangannya ya. Nah, lalu ada sedikit hambatan yang menjadi digital disruptor, lalu memanfaatkan keuntungan yang menarik. Nah, misal nih, pernah enggak sharing nih, Bu Risma sharing ya, ada yang namanya ini, promo, pembelian menggunakan kris apa, buy one get one. Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah dengar kan ya? Pernah dengar nggak Mbak Liva? Promo buy one get one, pakai bank apa? Oh, Pernah kan ya? Biasanya promo, promo makanan ya Mbak ya?
Nah, Ya, itu. Nah, itu biasanya dimanfaatkan itu oleh teman-teman yang sudah menggunakan vintage. Nah, lalu selanjutnya adalah beberapa aturan atau kebijakan yang mendukung. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Nah, ini berarti vintage ini adalah faktor-faktor yang menjadi penggerak vintage ini eh, secara tidak langsung berpengaruh besar. Ya. Hanya dengan satu genggaman handphone, teman-teman mau apa saja itu dengan menggunakan vintage itu bisa, ya kan? Hmm. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Mbak Vira, ada yang mau ditanyakan, Mbak Vira? Sudah cukup jelaskah? Belum ada, Bu. Oh ya, oke. Ya, makasih Mbak Vira. Oke, bentar ya. Nah, ini sudah sampai ke pertemuan penghujung terakhir. Tadi kan di depan Bu Risma sudah menjelaskan nih, apa saja sih financial technology, contohnya apa saja nih. Ada doku ya. Terus tugasnya ya teman-teman ya, ada doku, ada link aja, terus ada financialku.com. Nah, dari ketiga contoh perusahaan startup di atas, ini teman-teman boleh pilih nih satu saja. Pilihnya satu saja. Lakukan analisis terkait financial teknologi, seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi nanti teman-teman buat analisisnya, misal nih Mbak Vira pilih Doku. Nah, Mbak Vira buat nih analisis perusahaan startup Doku terkait dengan financial teknologinya. Awalnya dia dulu dari mana, berkembangnya, di tahun berapa masuk ke Indonesia, lalu fitur-fiturnya apa saja, siapa penggunanya. Nah, analisislah tersebut. Nah, tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan Bu Risma di minggu depan sebelum pertemuan di hari Kamis di minggu depan ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama terkait dengan analisisnya teman-teman. Nah, ini untuk tugasnya, pekerjaannya dilakukan melalui siakat masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman nanti masuk ke siakat, tugasnya ini sudah Bu Risma up di siakat, nanti teman-teman masuk ke siakat, tuliskan analisisnya teman-teman. Gitu ya. Itu ada yang mau ditanyakan dari tugasnya kali ini, Mbak Liva, Mbak Mesya, Mbak Vira, Mbak oke Kori? Ibu. Udah, Paham, Bu. jelas ya? Paham, Bu. Oke. Berarti tugasnya dikumpulkan maksimal minggu depan lewat siakat. Oke, sebelum pertemuan saya di hari Kamis depan. Ya, Oke. terima kasih, Ibu. Nih, ini ya. Ini jadi teman-teman enggak dengan mencantumkan link Google Drive ya. Jadi langsung saja diketikkan di siakat ya. Oke. Ini sudah sampai di penghujung PPT-nya Bu Risma. Sampai sini dari awal tadi kita membahas perkembangan vintage bagaimana, vintage tumbuh untuk startup bagaimana, ada yang sampai dengan jenis-jenisnya dan implementasi kita sehari-hari bagaimana. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Atau insya Allah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, berarti nanti Bu Risma dulu ya untuk tugasnya ya. Baik, teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita ada grup WhatsApp, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang dan lebihnya, Bu Risma ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti jangan lupa tugasnya, lalu kita nanti mungkin bisa dipraktekkan yang belum pernah praktekkan vintage, bisa dipraktekkan apa saja sih kemudahan dan manfaat yang diberikan dari financial technology. Baik, Bu Risma akhiri, apabila ada kesalahan Bu Risma mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia dan selalu senyum ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin Terima stop kasih, Bu. share ya. Iya, Bu.